Selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan, kita mulai. Jadi untuk review ya, harusnya kalau bisa ini sesinya tetap daring, tapi memang secara jadwal sekarang ini kita reviewnya dengan online. Jadi saya akan mulai. Jadi untuk nanti untuk minggu depan kita UTS itu mencakup dari seluruh yang sudah dibahas di sesi 1 sampai dengan 6 ya. Yang pertama eh, ada beberapa sesi dan terakhir itu ada di risiko hukum gitu ya di sesi 6. Risiko hukum. Jadi untuk memudahkan teman-teman, jadi saya akan menggunakan tidak sepenuhnya dengan PowerPoint, tapi akan menggunakan beberapa modul sebagai berikut. Yang pertama, untuk topik sesi 1, ruang lingkup manajemen risiko, nanti tolong digunakan buku manajemen risiko 2 yang sudah pernah saya bagikan di grup ya. Itu ada di kalau kita klik, ini saya buka aja bukunya. Nah, ini bukunya. Nah, ini buku manajemen risiko 2. Jadi mengenai pertama itu tadi mengenai ruang lingkup ada di page 22. Jadi kalau saya sebut page ini sebetulnya ada di sini ya, diklik di page 22 bukan di halaman yang tertulis di buku. Itu mengenai ruang lingkup ya. Poin pertama, poin ruang lingkup saya akan membatasi menggunakan buku manajemen risiko jilid 2 gitu ya. Lalu yang kedua mengenai regulasi sampai dengan risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas. Ini saya akan menggunakan modul SMR. Jadi modul SMR ini sebetulnya atau modul sertifikasi manajemen risiko ini sudah beberapa saya pernah berikan gitu ya. Nanti saya berikan lagi yang full version, saya bagikan di WhatsApp group. Jadi modul-modulnya itu yang seperti ini. Nah ini modul sertifikasi manajemen risiko. Ini yang akan kita gunakan. Kemarin sebelumnya saya pernah membagikan itu modul SMR ini, sertifikasi manajemen risiko ini untuk risiko pasar dan risiko kredit. Gitu ya. Nanti saya bagikan lagi ke WhatsApp grup masing-masing full version dari modul SMR ini ya. Jadi kalau saya sebut page itu sebetulnya bukan halaman yang tertulis di buku, tapi yang tertulis di atas tadi ya. Lalu untuk risiko operasional dan risiko hukum dan kepatuhan kita kembali akan menggunakan PPT perkuliahan. Ini karena sebetulnya memang ada tiga materi yang kita gunakan ya. Jadi ingat-ingat untuk topik pertama saya akan menggunakan ruang lingkup manajemen risiko, bukunya ini manajemen risiko IB. Yang kedua saya akan menggunakan mengenai topik regulasi, saya akan menggunakan modul SMR yang juga akan saya bagikan nanti yang full versionnya. Risiko kredit saya akan menggunakan modul SMR. Ini juga pernah saya bagikan. Lalu untuk risiko pasar dan likuiditas saya juga akan menggunakan modul SMR. Sedangkan untuk risiko operasional, hukum dan kepatuhan saya kembali akan menggunakan PPT perkuliahan. Baik, kita mulai saja untuk yang pertama. Yang pertama adalah mengenai ruang lingkup manajemen risiko ya. Jadi untuk ruang lingkup manajemen risiko, sebagaimana disebutkan tadi, saya akan menggunakan buku manajemen risiko ya, yang pernah saya bagikan. Baik, teman-teman, kenapa saya menggunakan ini? Karena ini penjelasannya lebih komprehensif mengenai ruang lingkup dari manajemen risiko. Jadi manajemen risiko itu sebetulnya dibentuk karena ada kebutuhan terhadap ketahanan perbankan dalam menghadapi risiko. Karena lingkungan yang dihadapinya itu tidak saja lingkungan internal tapi juga eksternal perbankan ini yang kegiatan usahanya juga semakin kompleks. Jadi manajemen risiko tidak dimaksudkan untuk menghambat gitu ya, tapi untuk memastikan bahwa risiko dalam
bisnis yang dijalankan diketahui, gitu ya. Ini poin-poin penting di sini, diketahui dan disadari oleh bank. Dan apakah risiko itu masih dalam koridor toleransi risiko bank sesuai kebijakan yang ditentukan oleh bank itu sendiri. Manajemen risiko bank juga berusaha untuk meningkatkan shareholder value, jadi kekayaan pemegang saham, memberikan gambaran kepada pengelola mengenai apa potensi kerugian di masa mendatang, juga menentukan banyaknya modal yang diperlukan untuk menutup risiko dan menghitung potensi return yang dihasilkan dari sesuai dengan besarnya modal. Nah, ini yang perlu dicatat ya, bahwa proses manajemen risiko itu sendiri terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama adalah mengidentifikasi risiko, yaitu seluruh jenis risiko yang melekat pada aktivitas fungsional ya pada bank. Ya, yang perlu diperhatikan pada waktu kita mengidentifikasi risiko harus bersikap proaktif, bukan reaktif, mencakup seluruh aktivitas fungsional dan menggabungkan menganalisis informasi risiko dan menganalisis probabilitas timbulnya risiko serta konsekuensi yang timbul. Ini dalam tahap identifikasi. Dan memang di dalam risikonya itu sendiri ada risiko kredit, ada risiko pasar, risiko operasional yang kita bahas tersendiri. Nah, sesudah tahap identifikasi adalah dengan mengukur risiko. Jadi mengukur risiko ini untuk mengetahui profil risiko bank. Jadi prosedur pengukurannya adalah sebagai berikut. Satu, menetapkan eksposur risiko secara keseluruhan, menetapkan faktor risiko, lalu sensitivitas nilai pasar dan kecenderungan perubahan faktor-faktor berdasarkan volatilitas perubahan yang terjadi di masa lalu. Risiko ini juga diintegrasikan melalui dengan sistem informasi manajemen dari bank. Dan bank itu karena kompleksitas usahanya dapat mengembangkan dan menggunakan metode internal. Jadi alat yang lebih sensitif dalam mengukur risiko. Nah, ini contohnya. Risiko kredit itu diukur dengan expected loss dan unexpected loss gitu ya. Nanti di risiko kredit saya jelaskan kembali juga di modul sebelumnya ada di situ. Jadi expected loss itu ditentukan oleh parameter PD. PD itu adalah probability of default gitu ya. Jadi kemungkinan terjadinya gagal bayar. Ini yang diperoleh dari sistem internal rating bank. Sama exposure at default dan loss given default. Nanti di risiko kredit saya jelaskan kembali. Risiko pasar sendiri, metode yang digunakan antara lain adalah value at risk, lalu risiko operasional, itu biasanya melihat event dan nanti di risiko operasional disebutkan ada beberapa tools yang digunakan seperti RCSA gitu ya, loss event database dan yang proses yang ketiga adalah pemantauan limit risiko. Jadi limit risiko ini harus memperhatikan kemampuan bank. Ya, jadi limit risikonya itu ditetapkan baik individual ataupun keseluruhan. Memperhatikan kemampuan modal bank untuk menyerap risiko, mempertimbangkan pengalaman kerugian di masa lalu dan memastikan bahwa posisi yang melampaui limit yang telah ditetapkan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko dan Direksi. Nah, ini ada beberapa limit tersendiri yang digunakan mulai dari limit transaksi, limit mata uang, limit volume transaksi, dan sebagainya. Lalu tahap berikutnya adalah pengendalian risiko. Jadi pengendalian risiko untuk mengelola risiko terutama yang bisa membahayakan kelangsungan usaha bank. Bisa dilakukan dengan antara lain dengan lindung nilai atau hedging, ataupun metode risiko lainnya seperti penutupan asuransi, pemberian garansi gitu ya. Dan bank itu sesudah di prosesnya setelah mengendalikan juga harus memiliki sistem informasi manajemen risiko. Ya, jadi dengan sistem ini bisa memastikan bahwa
datanya itu tersedia secara akurat dan tepat waktu, seluruh eksposur risiko itu secara akurat, informatif, tepat waktu, sudah diukur dan mencakup jenis aktivitas bank gitu ya. Lalu mematuhi penerapan manajemen risiko terhadap kebijakan prosedur dan hasil dan realisasi. Output dari sistem informasi ini disusun secara berkala oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dengan pelaporan kepada direksi dan Komite Manajemen Risiko. Oke, itu untuk pembahasan pertama, ruang lingkup ya. Jadi ruang lingkup manajemen risiko, tadi ada proses identifikasi, ada proses mengukur, dan proses terakhir itu adalah proses di pengendalian risiko. Baik, kita lanjut ke chapter kedua, ingat ke pembahasan kedua mengenai regulasi. Dalam regulasi ini saya akan menggunakan modul BSMR, modul sertifikasi manajemen risiko. Ya, yang pertama adalah mengenai regulasi perbankan dan risiko. Nah, jadi teman-teman mesti ingat bahwa bank itu adalah lembaga yang diberikan izin oleh otoritas perbankan untuk menerima simpanan, memberikan kredit, dan menerima serta menerbitkan cek. Nah, risiko sendiri adalah yang didefinisikan adalah peluang terjadinya bencana atau kerugian. Ya, jadi peluang terjadinya hasil yang buruk. Jadi bahwa risiko itu terkait dengan situasi di mana hasil negatif dapat terjadi dan besar kecilnya kemungkinan terjadi outcome itu dapat diperkirakan. Konteks lainnya adalah kejadian dari risiko atau risk event. Risk event adalah terjadinya sebuah peristiwa yang menyebabkan potensi kerugian. Risk event adalah terjadinya sebuah peristiwa yang menyebabkan potensi kerugian. Yang terjadinya yaitu terjadinya sebuah outcome yang buruk. Risiko kerugian adalah kerugian yang terjadi sebagai konsekuensi langsung ataupun tidak langsung dari kejadian risiko. Kerugian itu bisa bersifat finansial dan non-finansial. Non-finansial yang tidak langsung seperti apa? Misalnya reputasi, ya, dan itu belum tentu sifatnya finansial, tapi secara reputasi kurang baik. Nah, kenapa bank memerlukan regulasi? Bank ini memang merupakan lembaga yang highly regulated gitu ya. Jadi kenapa diperlukan? Karena bank ini bisa memiliki dampak jangka panjang dan mendalam terhadap perekonomian atau dikenal juga dengan risiko sistemik. Lalu bagaimana pengaturannya? Pengaturannya adalah bank tidak bebas memilih struktur modalnya sendiri. Ya, jadi kalau kita lihat di neraca, di sebelah kanan neraca, di sisi pasifa itu ada hutang dan modal. Kalau perusahaan umum non keuangan bisa menentukan misalnya porsi 40% hutang, 60% modal sendiri, dan lain-lain, bank tidak bebas memilih struktur modalnya. Jadi capital structure-nya itu harus menunjukkan cara yang ditempuh bank untuk memperoleh pendanaan. Ya, jadi kombinasi antara penerbitan saham, obligasi, dan penerimaan pinjaman. Struktur modal bank itu ditentukan oleh otoritas pengawas perbankan, ya BI atau OJK di Indonesia, yang menetapkan persyaratan modal minimum atau yang kita kenal dengan KPMM atau CAR juga, yang kita kenal dengan CAR dulu ya, Capital Adequacy Ratio, rasio kecukupan modal. Kalau modalnya cukup, maka bank itu dinilai memiliki sumber daya finansial yang memadai untuk mengantisipasi potensi kerugian. Ya, ini contoh-contoh bahwa contoh misalnya dari bank ini gitu ya, ditentukan ini misalnya kredit yang diberikan ini adalah aktiva gitu ya kalau dari neraca. Nah, ini diukur lagi resikonya dengan bobot sehingga dikenal dengan aktiva tertimbang menurut resiko. Misalnya kredit kepada perusahaan internasional skala besar, ini bobot risikonya dinilai 100,
Jadi ini 100 dikali 100 maka ATMR-nya 100. Kredit kepada pemerintah biasanya ini risikonya rendah gitu ya. Ini dinilai bobot risikonya hanya 50. Kredit kepada bank lain di bawah 1 tahun juga ini biasanya risikonya rendah dan bobot risikonya hanya 20. Nah, dari ATMR ini, aktiva tertimbang menurut risiko ini, dipersyaratkanlah menurut Basel 1 itu adalah 8%. Atau 8% dari 630 totalnya ini. Atau sebesar 50,4 miliar. Jadi perbankan ini sendiri itu memiliki kesepakatan ya yang dilakukan di Basel, di kota Basel gitu ya, di Swiss. Dan ada Basel 1 dan Basel 2, nanti saya akan tambahkan penjelasan. Nah ini kenapa bank itu perlu diregulasi, karena adanya risiko yang melekat ke dalam sistem perekonomian atau inherent risk yang ke dalam sistem perekonomian gitu ya. Jadi kegagalan bank dapat menimbulkan dampak pada perekonomian secara menyeluruh yang dikenal dengan risiko sistemik. Nah ini by definisi systemic risk atau risiko sistemik adalah risiko di mana kegagalan sebuah bank dapat menimbulkan dampak yang menghancurkan perekonomian secara besar-besaran, yang bukan hanya dampak kerugian kepada dihadapi oleh pegawai bank, nasabah, dan pemegang saham, tapi juga kepada perekonomian secara besar-besaran. Contohnya bagaimana situasinya itu misalnya terjadi bank rush gitu ya, ketidakmampuan bank dalam memenuhi penarikan dana misalnya dari satu bank itu bisa menimbulkan bank rush atau penarikan dana besar-besaran dari bank. Nah, ini contoh gitu ya, kalau terjadi penarikan dana besar-besaran ya, maka ini misalnya begini, misalnya dimulai dari rumor adanya kredit macet dan ini akan menjadi rugi sehingga masyarakat menarik dananya gitu ya. Kalau masyarakat menarik dana masyarakat dari bank, maka banknya ini akan mengalami kekurangan likuiditas dan ini akan menyebabkan stabilitas dan bisa berpengaruh pada penarikan besar-besaran atau bank rush, sehingga pada akhirnya banknya terpaksa dilikuidasi yang berdampak berpengaruh pada ekonomi lokal dan berpotensi secara global. Ya, ini contoh-contoh beberapa contoh ya mengapa bank itu perlu diregulasi. Jadi solvabilitas atau kemampuan bank itu membayar kewajibannya juga bukan saja merupakan perhatian dari para pemegang saham, nasabah, customer maupun karyawan, tapi juga pengelola perekonomian secara keseluruhan. Nah, ini contoh dari neraca satu bank, gitu ya. Satu bank, bayangkan ini total yang hijau ini dilingkari, gitu ya. Ini adalah kredit yang sudah disalurkan, gitu ya. Sementara dana pihak ketiganya ada 820 di sini, jauh lebih besar dengan uang cash yang dimiliki banknya, gitu ya, untuk memenuhi kewajiban penarikan ini. Jadi kalau masih kekurangan ada penarikan, maka bank mungkin akan menjual obligasi yang dimilikinya nih untuk meningkatkan dialihkan menjadi cash gitu. Dan kalau masih kekurangan juga, maka terpaksa kreditnya yang dijual ataupun dihentikan penyaluran kredit. Ini beberapa contoh gitu ya terjadinya bank rush di beberapa negara. Nah, jadi dari hal-hal tersebut kalau terjadi resiko, maka semakin besar resiko yang dihadapi suatu bank, maka bank wajib memiliki modal yang cukup untuk menutupi risiko yang dikenal dengan tadi kecukupan modal atau capital adequacy. Ini contoh lagi. Nah, ini regulasinya tadi rekan-rekan sebagaimana yang saya sebutkan bahwa eh, ada kesepakatan bank antar bank gitu ya yang dilakukan di satu kota di Swiss itu namanya Basel. Jadi
di Basel 1 menetapkan bahwa bank itu harus memiliki sejumlah modal berbasis risiko. Ini yang ditetapkan pada tahun 1988. Tapi pada saat Basel 1 yang diukur hanyalah mencakup risiko kredit. Jadi teman-teman mesti ingat bahwa ada beberapa risiko dan di Basel 1 itu pengukuran risikonya baru dengan risiko kredit gitu ya. Dan waktu itu ditetapkan bahwa target kapitalnya, target modalnya itu adalah sekitar 8%. Ya, 8%. Jadi dari aktiva tertimbang menurut risiko. Ini target modalnya. Lalu dilakukanlah amandemen atau perubahan-perubahan mengenai regulasi bank. Dan karena pada prakteknya juga ada bank itu juga mengalami terpengaruh dengan risiko pasar gitu ya, risiko pasar termasuk dari volatilitas dari instrumen pasar uang, instrumen surat berharga di mana bank itu melakukan investasi, maka diterbitkanlah Basel II. Ini di tahun 2004. Pada Basel II ini menghubungkan secara langsung antara modal bank dengan risiko yang dimiliki. Berarti ini tidak hanya mencakup risiko kredit, jadi lebih luas ya, lebih luas. Jadi di sini disebutkan bahwa Basel II mempertimbangkan perlunya memasukkan risiko-risiko lainnya dalam perhitungan modal berbasis risiko bagi bank. Dan tidak dibatasi lagi, ya, minimum 8% itu setiap bank itu bisa berbeda-beda berdasarkan risikonya masing-masing. Hanya ditetapkan persentase kecukupan modal minimum itu sekitar 8%. Sorry, ini sebentar. Nah, ini pada Basel II, maka pada Basel II risiko utama ini sudah mencakup risiko pasar, tidak saja risiko kredit, tapi juga risiko pasar, risiko operasional, dan risiko-risiko lainnya. Oke. Nah, ini berkaitan dengan regulasi tadi ya, di topik kedua gitu ya. Topik kedua berkaitan dengan regulasi. Oke, saya masuk sekarang ke topik ketiga. Risiko kredit ini ada di page 26. Nah, ini risiko kredit. Kita masuk ke risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko kerugian yang berkait dengan kemungkinan kegagalan dari counterparty. Jadi dari pihak lawan dari suatu bank untuk memenuhi kewajibannya. Atau risiko bahwa debitur tidak bisa membayar kembali hutangnya. Ini dengan yang dimaksud dengan risiko kredit. Bahwa risiko kredit itu timbul dari adanya kemungkinan bahwa kredit yang diberikan bank atau obligasi yang dibeli tidak dapat dibayarkan kembali. Risiko kredit juga timbul dari tidak dipenuhinya berbagai bentuk kewajiban pihak lain kepada bank. Counterparty dari bank itu tidak bisa memenuhi kewajibannya. Jadi tidak saja kredit, tapi juga mencakup counterparty lainnya seperti dalam kontrak derivatif. Itu termasuk juga di dalam risiko kredit. Risiko kredit merupakan risiko terbesar yang dihadapi. Jadi risiko terbesar yang dihadapi. Nah, bagaimana pengelolaan risiko kredit? Jadi pengelolaan risiko kredit itu dilakukan dengan yang dikenal dengan
mitigasi ya. Jadi sejumlah teknik mengelola risiko kredit untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya dampak atau kerugian dari kredit ya. Apa bentuknya? Yang pertama adalah melakukan model pemeringkatan, grading model untuk kredit perorangan. Ini sebetulnya tidak saja perorangan, maksudnya ini adalah kredit individual. Individual bukan saja perorangan tapi juga perusahaan, tapi setiap entitas, entah itu perusahaan atau perorangan, diberikan grading tertentu, peringkat tertentu, gitu ya. Jadi nanti ada yang risikonya rendah, mungkin dia akan diberikan grading yang lebih lebih baik gitu ya. Lalu ada portofolio. Portofolio ini berkaitan dengan kredit itu tidak disalurkan hanya untuk sektor industri tertentu, tidak dipusatkan di satu kelompok satu sektor industri tertentu, tapi di beberapa sektor, atau disalurkan hanya di satu daerah, tapi juga dipecah di beberapa daerah lainnya. Nah, itu terkait dengan portofolio kredit. Lalu yang ketiga adalah sekuritisasi. Jadi ini dengan pemberian sekuritas atau surat berharga. Lalu juga dengan adanya agunan dalam pemberian kredit. Lalu pemantauan cash flow, jadi debiturnya ini atau counterparty-nya ini cash flow keuangannya dipantau. Dan yang terakhir, kebijakan dalam pengelolaan risiko kredit adalah manajemen untuk recovery. Recovery misalnya dari suatu debitur itu gagal memenuhi kewajibannya, maka ada recovery dari misalnya dengan jaminan gitu ya, dengan agunan atau kolateral. Nah, ini grading yang pertama. Ya, grading model ini adalah melakukan kalibrasi. Jadi dengan menggunakan probability of default. Jadi kemungkinan bahwa probabilitas bahwa suatu kejadian yang tidak diinginkan itu muncul. Sebentar, ini materinya sudah pernah saya share mengenai manajemen risiko kredit. Ya, dengan pemberian grading. Pemberian grading, jadi secara individual setiap perusahaan itu diberikan kemungkinan kejadian yang tidak diinginkan atau probability of default. Kalau di materi yang ini yang pernah saya share waktu sesi ini, waktu di sesi manajemen risiko kredit, ini saya cantumkan juga contoh di halaman-halaman terakhir. Nah, ini contoh penerapan rating ya. Penerapan rating. Jadi di halaman terakhir ini saya cantumkan juga bahwa rating itu bisa diberikan secara individual ataupun kolektif. Individual jadi diperhitungkan rating dari perusahaannya. Jadi perusahaan yang dinilai menyalurkan lebih beresiko dalam bisnisnya dan diberikan kredit, maka akan diberikan rating yang lebih rendah. Dan impact-nya bahwa nanti akan ada pencadangan kerugian atau yang dikenal dengan CKPN. Jadi cadangan kerugian penurunan nilai. Jadi nilai dari kredit yang disalurkan. Ya, nanti ini harus dicadangkan lebih besar untuk perusahaan yang dinilai lebih berisiko. Atau pendekatan kolektif. Kolektif ini maksudnya adalah satu segmen dari kredit. Jadi tidak individual, seperti misalnya di kartu kredit atau di kredit mikro, itu kan ininya banyak, debiturnya banyak, dan diberikan rating itu berdasarkan kolektif. Ya, jadi dengan menggunakan komponen expected credit loss. Nah, ini probability of default itu kapan paling maksimum? Paling maksimum adalah pada saat debitur itu sudah menunggak lebih dari 90 hari. Ini DPD 90 plus ini maksudnya
days past due 90 plus days past due 90 hari. Jadi sudah di atas menunggak lebih dari 90 hari. Maka bank harus mencantumkan pencadangan. Maka probability of default-nya atau kemungkinan untuk debitur itu menunggak atau gagal bayar itu menjadi 100%. Kalau dia sudah menunggak lebih dari 90 hari. Nah, ini pengertiannya sendiri. Probability adalah ukuran kemungkinan bahwa suatu event akan muncul. Default itu sendiri dikategorikan sebagai jumlah nilai yang telah jatuh tempo setelah 90 hari atau lebih. Itu yang didefinisikan oleh default. Ya, 90 hari atau lebih. Probability of default, jadi kemungkinan bahwa suatu atau probability bahwa counterparty itu gagal untuk memenuhi kewajibannya. Kapan itu dinilai itu? Kalau sudah lebih dari 90 hari, maka kemungkinan dia default itu akan dinilai 100%. Dan dengan impact-nya bahwa probability of default ini maka akan menentukan besarnya cadangan kerugian, gitu ya, cadangan kerugian dari kredit bermasalah. Ini rumusannya sebetulnya, tapi nggak ini untuk harus untuk diketahui saja bahwa CKPN yang dibentuk cadangan kerugian yang harus diimplementasikan itu adalah dari probability of default. Jadi kalau sudah menunggak lebih dari 90 hari maka ini dihitung 100%. Lalu exposure at default, ini besaran nominal kreditnya. Jadi 100% dikali nominal kreditnya dikali loss given default. Loss given default ini adalah 1 dikurang recovery rate. Recovery rate ini hasil penjualan agunan, kemungkinan penjualan agunan. Ya, jadi misalnya recovery rate-nya misalnya 30% kemungkinan terjual agunan. Maka loss given default-nya ini adalah 70. Jadi kalau seseorang menunggak lebih dari 90 hari, di sini dinilai 100, misalnya portofolio kreditnya adalah 100 miliar, ini di sini 100 miliar, loss given default-nya selama ini ternyata debitur itu recovery-nya hanya 30%. Dari agunan yang diserahkan hanya 30% terjual, maka di sini diisi 30, maka loss given default-nya ini adalah 70%. Jadi di sini 100% dikali 70% dikali 100 miliar. Atau sekitar 70 miliar. Jadi bank itu harus mencadangkan kerugian sebesar 70 miliar. Ya, dengan perhitungan terdapat kemungkinan ada recovery dari agunan yang diserahkan. Oke, itu terkait dengan rating tadi ya. Ini ya, tadi untuk terkait dengan rating yang dikenal dengan probability of default. Gitu ya. Jadi diberikan ratingnya bisa berbentuk kolektif atau individual. Masing-masing debitur diberikan rating atau individual. Kalau mass market banyak begitu ya, seperti kartu kredit itu biasanya ratingnya adalah kolektif untuk sekaligus untuk seluruh debitur. Tapi kalau besar-besar itu biasanya ratingnya individual, gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah mengenai portofolio kredit. Jadi di sini bank itu mengukur portofolio kreditnya supaya tidak terlalu terkonsentrasi pada satu industri atau wilayah geografis tertentu, ya, sehingga terhindar dari risiko yang bersifat sistemik. Nah, ini analisisnya dikenal dengan cohort analisis. Kalau saya contohkan begini, contohnya di satu daerah di Jawa Barat bisa dikenali dari produk domestik regional bruto gitu ya. Jadi bank bisa menilai sebetulnya di perekonomian di Jawa Barat itu tumbuh terbesarnya proporsinya ada di mana. Oh ternyata ada di ini yang paling besar 41,8 adalah di industri pengolahan. Nah ini berarti bank mungkin akan lebih perhatian kepada industri pengolahan yang ada di Jawa Barat gitu ya. Tapi bank juga akan melihat sebetulnya selama ini kualitas kredit di industri pengolahan seperti apa gitu. Kalau memang berisiko tentu bank akan tidak akan terkonsentrasi di industri
pengolahan. Nah, ini misalnya kredit sendiri di Jawa Barat dikenal terbesar itu adalah KPR gitu ya. Kredit rumah tangga untuk kepemilikan rumah tinggal gitu ya. Jadi kalau sektor mana saja yang terbesar ini adalah di rumah tangga. Gitu. Di rumah tangga non performing loan-nya berapa? 2,35% atau 2,35% dari 117 triliun yang disalurkan itu menunggak lebih dari 90 hari. Itu contoh. Jadi bank juga bisa lihat sebetulnya di sektor mana yang beresiko di Jawa Barat ini sebetulnya bisa dilihat di sini misalnya. Non performing loan-nya ternyata itu di sektor pertambangan dan penggalian itu besar. 15,07%. Jadi tidak mungkin bank akan berhati-hati dalam menyalurkan kredit di sektor ini karena selama ini ternyata non performing loan-nya cukup besar di sini di sektor pertambangan dan penggalian. Nah, ini contoh bank juga bisa menerapkan rating pada sektor-sektor tertentu misalnya industri telekomunikasi ini mungkin bagi suatu bank ini adalah sektor yang menarik, dibagi juga cenderung menarik, netral, cenderung waspada ataupun waspada. Jadi misalnya untuk di Jawa Barat untuk sektor baja, plastik gitu ya, tekstil dan produk tekstil, properti perkantoran ini mungkin termasuk sektor yang waspada bagi bank untuk pembiayaan. Nah, ini contoh mitigasi untuk berdasarkan portofolio kredit. Lalu yang berikutnya adalah sekuritisasi gitu ya. Jadi mengurangi resiko dengan sekuritisasi. Jadi memungkinkan bank untuk menggunakan dana yang dihasilkan dari penjualan aktiva. Jadi bisa saja kredit yang disalurkan itu dijaminkan lagi gitu ya ke dalam bentuk sekuritas, dalam bentuk surat berharga gitu ya, dan itu dikenal dengan asset backed security. Jadi dananya itu bisa diinvestasikan di aktiva lain yang dinilai memiliki risiko lebih rendah. Itu dengan teknik sekuritisasi. Lalu apalagi mitigasi lainnya adalah dengan agunan. Jadi debitur diminta menyerahkan agunan yang bisa digunakan untuk melakukan recovery. Ya kalau misalnya ternyata debiturnya gagal bayar atau default. Lalu juga dengan memonitor cash flow. Jadi bank itu akan memonitor sebetulnya cash flow, pergerakan uang cash flow dari perusahaan yang dibiayai gitu ya. Jadi itu akan terlihat dari rekening koran si nasabah. Si nasabah itu, si debitur itu akan terlihat di rekening korannya apakah mutasinya cukup aktif dan itu akan dimonitor. Oh memang cash flow perusahaannya selama ini berjalan dengan baik. Itu bentuk-bentuk mitigasi. Lalu mitigasi yang terakhir adalah dengan recovery management. Seperti dicontohkan tadi dengan loss given default bahwa ada agunan yang diserahkan dan selama ini mungkin agunan yang berhasil dijual atau mengembalikan kredit itu sekitar 30% dan itu jadi ukuran loss given default. Jadi ada manajemen tersendiri untuk mengatasi pemulihan dari kredit macet. Gitu. Baik, ini internal rating tadi. Oke. Next-nya kita masuk ke risiko pasar. Nah, risiko pasar ini juga saya menggunakan modul BSMR. Sebelumnya saya pernah kirimkan, nanti juga modul sertifikasinya saya kirimkan kembali yang versi lengkap gitu ya. Ini risiko pasar. Risiko pasar adalah didefinisikan sebagai risiko kerugian baik pada posisi on maupun off balance sheet yang timbul dari pergerakan pasar. Jadi risiko baik pada neraca maupun off balance sheet dari neraca gitu ya. Dan ini bisa risiko kerugian yang mungkin muncul dari pasar, pergerakan harga pasar. Jadi contohnya
misalnya adalah suku bunga gitu ya, suku bunga exposure bank atas suatu rate yang ditetapkan pasar, misalnya suku bunga, akibat salah satu faktor sebagai berikut: credit market risk, di mana bank berpartisipasi aktif dalam perdagangan instrumen pasar seperti obligasi. Jadi kalau dia nanti suku bunga pasar naik, sebetulnya nilai obligasi itu akan turun berbanding terbalik. Lalu ada interest rate risk in banking book atau di neraca gitu ya, yang memang tercatat untuk sampai dengan jatuh tempo termasuk kredit yang diberikan. Kalau terjadi perubahan suku bunga, maka bisa menimbulkan risiko bagi bank, antara lain seperti kredit yang disalurkan ataupun dana yang harus dibayarkan ke masyarakat itu menjadi lebih besar. Nah, ini misalnya untuk surat berharga, kalau obligasi itu yang diukur adalah yield curve, jadi menunjukkan hubungan antara suku bunga efektif dengan tanggal jatuh tempo. Credit market risk ini berkait dengan kerugian nilai investasi instrumen keuangan di pasar. Ya, bank juga menanggung gitu ya dari nilai investasi seperti tadi, investasi pada obligasi ataupun pada saham yang mungkin nilainya berfluktuasi. Nah, ini contoh misalnya pada saat kita memiliki bunga dengan kupon 5% per tahun, ternyata pada saat suku bunga naik, nilai obligasinya akan turun. Logikanya seperti apa? Karena logikanya adalah bank di pasar lebih baik kalau kita suku bunga naik, maka akan lebih baik untuk menempatkan di pasar dengan bunga 6%, maka nilai obligasi ini akan menjadi lebih rendah. Itu untuk contoh pergerakan dari harga obligasi. Lalu contoh yang selain credit market risk adalah risiko suku bunga pada banking book. Ini terkait dengan aktivitas sehari-hari, hasil hubungan bisnis bank dengan nasabahnya. Contohnya seperti ini. Saya langsung ke halaman 18 ya, di page 18 di sini dicontohkan risiko suku bunga pada banking book gitu ya. Jadi ada perusahaan di Amerika yang mengalami kerugian ya, di American Saving and Loan, dia mengalami kerugian besar karena risiko suku bunga dan harus di bail out atau penyelamatan dengan membutuhkan sebesar USD 500 miliar tanggungannya. Jadi permasalahannya adalah dana yang dialokasikan pada properti harganya sudah sangat tinggi. Jadi pemberian KPR pada saat properti harganya sudah sangat tinggi. Jadi pada saat harga properti jatuh, jaminannya menjadi tidak memadai. Nah, atau yang kedua yang terjadi adalah bahwa tingkat suku bunga KPR gitu ya adalah suku bunga tetap. Dan tidak ada penalti kalau ada pelunasan lebih awal ya, sehingga karena tidak ada penalti maka debitur mudah melakukan pengalihan KPR-nya untuk mendapatkan suku bunga yang lebih rendah pada saat suku bunga pasar menurun, sehingga banknya mengalami risiko mismatch. Contoh ini, selama ini SNL membiayai KPR ini dengan membayar fix 5 tahun pada rate 4,5% ke market. Ya. Jadi dia membiayai, dan ini dana ini disalurkan ke debitur dalam bentuk KPR. KPR-nya akan dibayar dengan rate 5,5%, sehingga bank ini SNL ini akan mengalami keuntungan sebesar 1%. Ya. Tapi bank ini tidak mengatur kalau misalnya terjadi penurunan suku bunga, kalau dilunasi lebih cepat, maka akan ada denda, tidak ada denda. Sehingga yang terjadi pada saat suku bunga menurun, sebagian debitur itu melunasi kewajibannya lebih cepat dan mencari rate yang lebih rendah. Yang terjadi adalah bank ini cuma bisa menyalurkan KPR baru dengan rate 3,5% karena suku bunga turun gitu ya.
Jadi terima rate KPR di 3,5%, tapi dia sudah terikat kontrak untuk membayar 5 tahun fix pada rate 4,5%. Sehingga dalam hal ini dia terima 3,5%, tapi harus membayar 4,5%. Sehingga bank ini mengalami kerugian sebesar 1%. Jadi memang mitigasinya antara lain sebetulnya adalah KPR itu ada denda gitu ya, penalti kalau terjadi pelunasan dipercepat. Ini definisi dari trading book dan banking book. Trading book adalah seluruh posisi perdagangan bank pada instrumen keuangan dalam neraca ataupun pada rekening administratif yang dicatat sebagai trading account, yang dicatat diperdagangkan. Jadi transaksi itu dimaksudkan untuk dimiliki dan dijual kembali untuk memperoleh keuntungan. Misalnya apa? Itu surat berharga, ya, surat utang, obligasi. Itu termasuk obligasi kita miliki tidak untuk jatuh tempo, tapi tujuannya akan dijual kembali. Nah, itu masuk dalam trading book. Sedangkan yang dimaksud dengan banking book adalah seluruh ini ya, aset ataupun yang dimiliki bank hingga jatuh tempo. Ya, misalnya mulai dari pinjaman debitur, simpanan dari nasabah, dana dari nasabah, itu yang terjadi di banking book. Jadi dibedakan antara banking book dan trading book. Oke, ini berkaitan dengan risiko pasar. Ya, untuk risiko pasar saya kembali menggunakan modul sertifikasi manajemen risiko, dan untuk risiko operasional risiko operasional kita akan kembali menggunakan PPT perkuliahan, dan di risiko hukum juga menggunakan PPT perkuliahan. Baik, saya masuk ke risiko operasional. Risiko operasional itu adalah suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun tidak dapat diperkirakan, yang bisa berdampak negatif terhadap pendapatan maupun permodalan dari satu bank. Nah, risiko operasional ini sebetulnya berkaitan dengan aktivitas fungsional dari bank sendiri, seperti perkreditan, treasury, operasional dan jasa. Setiap aktivitas fungsional bank sendiri itu memiliki risiko operasional. Ya, seperti kredit, penghimpunan dana, lalu secara sistem dan pengelolaan dari SDM. Nah, semua berkaitan dengan aktivitas fungsional bank itu memiliki risiko operasional. Nah, peristiwanya itu sendiri dari mana? Sebetulnya dari proses internal bank itu sendiri, maupun dari manusianya, maupun dari sistem, maupun dari faktor eksternal, contohnya bencana alam, dan juga ada risiko dari hukum, gitu ya. Jadi bisa tumbuh, risiko operasional bisa tumbuh, misalnya karena apa? Karena adanya otomatisasi, ketergantungan pada teknologi, adanya outsourcing pegawai, misalnya, lalu terorisme ini berkaitan dengan eksternal ya, globalisasi, insentif dan volume transaksi yang makin besar juga, dan adanya proses perkara. Ini risiko-risiko kegagalannya, kategorinya itu sendiri adalah kesalahan, ketidaklengkapan dan ketidaktepatan dokumentasi, kurangnya pengawasan, kesalahan pemasaran, kesalahan penjualan, praktik pencucian uang, dan kesalahan tidak tepatan laporan, prosedur yang tidak sesuai dengan regulasi, dan kesalahan transaksi. Nah, ini berkaitan dengan manusianya, variasinya adalah karena kesalahan manusianya, SDM-nya sendiri belum kompeten, memiliki niat jahat gitu ya, lalu kehilangan karyawan kunci dan penipuan.
Sedangkan sistem ini berkaitan dengan sistem dan teknologi. Jadi bank itu sangat bergantung pada sistem dan teknologi yang mungkin saja itu gagal gitu ya. Dan gagal ini bisa menyebabkan risiko kerugian. Contohnya seperti apa? Misalnya ada nasabah yang bertransaksi misalnya untuk sederhana untuk membeli pulsa atau itu dengan menggunakan sistem bank, ternyata gagal. Pulsanya tidak terbayar sehingga terjadi klaim dari nasabah. Penyebabnya apa? Untuk risiko sistem pertama, adanya kerusakan kehilangan data, kesalahan dalam pemasukan data, ya kerusakan kehilangan data, kesalahan pemasukan data, tidak cukupan dalam pengawasan perubahan sistem, ketidakcukupan pengawasan pekerjaan, kesalahan dalam proses program. Penyebabnya ketergantungan pada teknologi, gangguan pelayanan kegagalan sistem, masalah sistem keamanan, ketidaksesuaian sistem, dan penggunaan teknologi baru yang belum teruji. Nah, eksternal ini, lalu risiko berikutnya adalah risiko eksternal yang terjadi di luar kekuasaan bank, misalnya bencana alam, terorisme, demonstrasi, resesi, krisis ekonomi, krisis politik, dan semuanya ini adalah faktor-faktor eksternal yang bisa berdampak menjadi kerugian bagi bank. Lalu ada termasuk di sini adalah risiko legal, nanti kita bahas tersendiri. Nah, ini ruang lingkupnya. Pengawasan risiko operasional itu mencakup pengawasan aktif direksi dan komisaris, harus memiliki kebijakan dan prosedur dan penetapan limit, melakukan proses identifikasi, tadi semua manajemen risiko dilakukan identifikasi, diukur, dipantau, dan dikendalikan, dan memiliki sistem informasi manajemen risiko operasional. Sasarannya adalah pengelolaan risiko lebih fokus, menghindari kerugian yang tidak diharapkan, dan meningkatkan efisiensi. Nah, ini adanya kebijakan prosedur dan penetapan limit. Identifikasinya seperti apa? Jadi identifikasinya adalah semua aktivitas fungsional, baik pada produk, proses, sistem informasi, baik yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal yang berpotensi berdampak negatif kepada bank. Langkah identifikasinya adalah dengan dilakukan identifikasi dan analisa, lalu mengembangkan database mengenai jenis kerugian atau loss event database. Jadi misalnya suatu cabang dalam transaksinya itu dicatat, misalnya kerugian operasional karena kesalahan pembayaran teller, itu dicatat. Misalnya terjadi kerugian 1 kali, 2 kali, dan terus setiap terjadi risiko itu dicatat, dan itu sebagai database bahwa kerugian itu muncul dengan frekuensi sekian dan kerugian sekian. Jadi dikembangkanlah database mengenai jenis-jenis kerugian atau loss event dari risiko operasional. Begitu juga dengan misalnya gempa gitu ya, kalau terjadi ini eventnya berapa kali, dalam setahun berapa kali, dan berapa kerugiannya. Dan itu semua dicatat dan pada akhirnya akan menentukan kecukupan modal dari satu bank. Nah, metodenya seperti apa? Pertama dengan self risk assessment atau toolsnya juga dikenal RCSA, lalu lakukan risk mapping, dan ada key risk indicator untuk batasan dalam operasional sehari-hari. Ini yang digunakan di risk indicator, dan pada output akhirnya adalah scorecard berdasarkan kartu skor berdasarkan frekuensi dan besar kerugian. Baik, ini risiko hukum, ini saya nggak bahas karena nanti ada di topik tersendiri. Jadi 7 aktivitas fungsional, 88 jenis risiko, ini semua diukur aktivitas fungsionalnya dalamnya risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, strategi, reputasi, dan kepatuhan. Nah, ini pengelolaannya dengan RCS, Risk Control System, ya, terdiri dari pengawasan Dewan Komisaris, adanya kebijakan prosedur dan limit, pengukuran dan mempunyai sistem informasi manajemen, dan adanya pengendalian intern. Jadi dibuatlah itu checklist yang untuk melakukan identifikasi terhadap risiko yang muncul dan dilakukan mapping, gitu ya, dilakukan mapping pemetaan risiko terhadap aktivitas fungsional
Jadi menentukan unit kerjanya, aktivitas fungsionalnya apa saja, dan mengklasifikasi berdasarkan risiko kualitatif dan kuantitatif. Lalu diukur dengan impact-nya. Impact-nya bisa kita bagi 5, apakah itu insignifikan, minor, moderate, major, sampai huge. Ini yang paling besar, impact-nya paling besar. Dan maka akan disusun card gitu ya. Maka disusun card, misalnya impact-nya insignifikan, atau minor atau moderate atau huge gitu ya, dan ini maka kategorinya high. Jadi diwarnakan kuning, moderate sampai high, sampai merah itu yang paling besar gitu ya. Lalu kuantitas ini dari impact-nya, lalu ini adalah dari kemungkinan kejadiannya. Hampir mungkin terjadi terus-menerus, ini termasuk kategori high, dan paling rendah itu low, jarang terjadi frekuensinya. Nah, ini hasil dari risk mapping-nya dalam bentuk suatu scorecard gitu ya. Nah, ini scorecard-nya. Scorecard-nya akan membagi antara probability, kemungkinan suatu event itu akan terjadi, dan kemungkinan impact-nya. Jadi yang paling besar itu ada di mana? Ada di sini gitu ya. Di sini ini adalah impact yang paling besar dan frekuensinya tinggi gitu. Dan bukan tidak mungkin bank akan memutuskan untuk risiko ini dialihkan ke pihak ketiga gitu, karena ternyata frekuensinya tinggi dan impact-nya high. Misalnya kemana? Ke asuransi gitu ya. Misalnya ada satu cabang yang selalu terjadi bencana alam, ini dinilai frekuensinya sering dan impact-nya besar gitu ya, kerugian finansialnya besar, maka bukan tidak mungkin akan diputuskan untuk untuk risiko ini dialihkan ke pihak lain. Baik, ini dengan berkaitan dengan risiko operasional. Lalu modul terakhir adalah berkaitan dengan risiko hukum dan kepatuhan di sesi ke-6. Jadi dibedakan ya Bapak, teman-teman ya, bahwa risiko hukum itu muncul dari akibat tuntutan hukum atau kelemahan dari aspek yuridis yang dialami suatu perusahaan atau bank. Sementara risiko kepatuhan melekat kepada berkaitan dengan peraturan, kepatuhan terhadap peraturan atau perundang-undangan yang berlaku. Ya, jadi risiko kepatuhan berbeda dengan risiko hukum. Ya, jadi kalau di risiko kepatuhan, misalnya terjadi pelanggaran, itu bukan tidak mungkin dikenakan denda oleh regulator. Sementara risiko hukum itu terjadi jika terjadi tuntutan hukum. Nah, ini beberapa sumber atau faktor litigasi yang perlu diperhatikan dalam menilai risiko hukum. Pertama, besarnya nominal tuntutan, besarnya kerugian yang dialami, dasar dari gugatan, lalu kemungkinan timbulnya gugatan yang serupa. Nah, ini antara lain disebabkan oleh apa? Faktor kelemahan perikatan atau perjanjian. Ya, kelemahan misalnya tidak terpenuhinya syarat perjanjian, tidak cukupnya dokumen pendukung, terdapat kelemahan pada klausul perjanjian, pembaruan itu atau tinjauan penggunaan standar perjanjian, lalu adanya pemahaman para pihak terkait dengan perjanjian, ini bisa menjadi kelemahan. Penggunaan pilihan hukum, penyelesaiannya misalnya dilakukan di kota mana, menggunakan hukum apa, apakah menggunakan undang-undang ataukah menggunakan arbitrase, dan tidak dapat dilakukannya suatu perjanjian. Ini bisa menjadi kelemahan-kelemahan perikatan yang bisa menjadi sumber tuntutan hukum bagi bank. Lalu yang ketiga adalah faktor ketiadaan atau perubahan dari undang-undang. Lalu manajemennya seperti apa? Seperti manajemen risiko yang lain, harus ada pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi, adanya kebijakan prosedur, penetapan limit, kecukupan proses identifikasi, mengukur, memantau, dan pengendalian, dan adanya sistem pengendalian intern. Nah, risiko kepatuhan adalah akibat tidak memenuhi peraturan undang-undang dan ketentuan yang berlaku. Contohnya apa? Misalnya pajak, gitu ya. Jadi bisa terkena denda. Sumber-sumbernya adalah
risiko kepatuhan itu dilihat dari jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan, frekuensi pelanggaran yang dilakukan dengan track record-nya, pelanggaran terhadap ketentuan atas transaksi keuangan tertentu, dan ini tujuan dari utama dari risiko kepatuhan adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan dampak negatif dari perilaku perusahaan yang melanggar standar yang berlaku dan peraturan undang-undang yang berlaku. Nah, ini penerapannya seperti risiko hukum, adanya pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi, organisasi manajemen risiko memiliki tanggung jawab yang jelas, gitu ya, SDM-nya dilarang ditempatkan pada posisi yang menghadapi konflik kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab fungsi kepatuhan, adanya kebijakan prosedur dan penetapan limit, dilakukan identifikasi ya dari jenis dan kompleksitas kegiatan perusahaan, jumlah dan materialitas ketidakpatuhan perusahaan. Nah, pengendaliannya seperti apa? Itu perusahaan yang di luar negeri pun akan mengikuti peraturan perundang-undangan di negeri dia beroperasi. Lalu adanya sistem informasi manajemen risiko kepatuhan. Lalu bank itu harus memiliki sistem pengendalian intern ya yang memastikan respon perusahaan terhadap penyimpangan standar yang berlaku umum, ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Implikasinya seperti apa? Manajemen risiko hukum membantu perusahaan menghindari atau mengurangi kerugian sebagai akibat dari kelemahan dalam masalah hukum. Manajemen risiko hukum melindungi perusahaan dari kebangkrutan karena pelanggaran peraturan, dapat membantu menghindari penyimpangan, juga menghindari perusahaan dari sanksi denda gitu ya terkait dengan kepatuhan. Ini implikasi atau manfaat dari adanya manajemen risiko hukum dan kepatuhan. Nah, ini balik lagi kesimpulannya adalah risiko hukum akibat adanya kemungkinan terjadinya tuntutan hukum, kepatuhan akibat tidak dilaksanakan peraturan undang-undang yang bisa mempengaruhi bisa menimbulkan risiko bagi bank seperti denda pajak dan lain-lain. Itu untuk materi terakhir. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan, nanti kita ujian di minggu depan, sifatnya open book gitu ya, open book, dan jangan lupa bahwa pembahasan kita akan menggunakan beberapa materi sebagaimana yang saya sebutkan di sini, khusus modul SMR, kredit dan pasar likuiditas ini, risiko kredit dan risiko pasar dan likuiditas ini pernah saya bagikan, tapi nanti saya akan bagikan lagi untuk full version gitu ya, berkaitan dengan modul 1 yang belum pernah saya bagikan. Jadi ini yang akan kita gunakan modul-modulnya. Lalu untuk risiko operasional, risiko hukum dan kepatuhan saya akan kembali menggunakan PPT perkuliahan. Saya kira itu. Selamat menempuh ujian, sifatnya open book, mohon tidak kerjasama, dilaksanakan dengan tepat waktu. Saya kira cukup. Kita tutup dulu perjumpaan untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.